Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Aswaja, teman-teman semuanya, para alim, para ulama, para kiai, para gus, para santri semuanya, yang mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan tercurah berkah, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Ya, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita ini. Pada pembahasan ini kita akan mengkaji, membahas tentang mengapa Salafi Wahabi disebut sebagai ahli bid'ah. Ya, mengapa Salafi Wahabi dikatakan sebagai ahli bid'ah? Alasannya mengapa Salafi Wahabi disebut sebagai ahli bid'ah. Ini kebanyakan konsep bid'ah yang dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi ini adalah konsep bid'ah yang salah. Mengapa demikian? Ya, kebanyakan yang disampaikan oleh Salafi Wahabi ini bid'ah ini adalah yang bersifat furu'iyah, antara tahlilan dengan tidak tahlilan, antara yang membaca kunut dengan tidak membaca kunut, antara membaca jahar basmalah pada surat Al-Fatihah dengan yang tidak membaca jahar atau sirri dan sebagainya, antara tawasul dengan tidak tawasul, antara kirim Al-Fatihah nyampai atau tidak. Jadi kalau dianggap kirim Al-Fatihah bid'ah, yang bertawasul bid'ah dan sebagainya. Nah, ini kerancuan atau kesalahan yang difahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, pengertian bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang ada kaitannya dengan agama dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan itu bersifat furu'iyah, maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Nah, ini kesalahan kelompok Salafi Wahabi. Segala yang bersifat khilafiyah itu kalau yang mengerjakan itu dianggap bid'ah. Nah, ini antara yang tasbih pakai jari dengan pakai biji tasbih. Kalau pakai biji tasbih dikatakan bid'ah. Antara yang baca Shadaqallahul Adzim dengan tidak Shadaqallahul Adzim ketika setelah membaca Al-Quran, yang baca dikatakan bid'ah misalnya. Padahal tidak yang demikian. Jadi yang dikatakan bid'ah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang baru, yang itu menabrak atau melanggar hukum agama, dan itu bersifat yang usuliyah, bukan bersifat furu'iyah. Jadi yang dikatakan bid'ah, yang melanggar, yang dikatakan sesat, itu adalah yang itu berkaitan dengan yang bersifat pokok-pokok ajaran agama. Misalnya bid'ah menambah rakaat sholat subuh misalnya, yang semula 2 rakaat menjadi 4 rakaat misalnya, atau menambahi gerakan-gerakan sholat misalnya, atau puasa wajib atau puasa Ramadan diganti di bulan selain bulan Ramadan misalnya, ya, dan bersifat yang usuliyah, ya, atau menambahi jumlah rakaat sholat zuhur menjadi 6 rakaat misalnya.
Nah, yang menabrak agama, bertentangan dengan agama, dan itu kreasi-kreasi baru dan bersifat usuliyah, itulah yang disebut dengan bid'ah, bukan yang bersifat furu'iyah. Nah, itu sudah jelas-jelas itu bid'ah, itu melanggar agama, karena itu membuat baru yang melanggar syariat. Nah, padahal kita tahu yang bersifat furu'iyah itu hal yang sunatullah, hal yang wajar di dalam sebuah ajaran agama. Misalnya pandangan di antara para ulama mazhab yang berbeda-beda, antara bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram misalnya, atau suami istri, batal atau tidak batal. Nah, ini mereka yang berbeda pendapat itu bukan berarti yang mengatakan batal itu bid'ah, atau yang mengatakan tidak batal itu bid'ah. Tidak seperti itu. Perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah yang berbeda di antara para ulama itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya, itu. Antara yang sholat tarawih, yang sholat tarawihnya 10 dengan yang 20, atau yang tarawihnya 8 misalnya, itu dituduh bid'ah, atau sebaliknya yang 20 yang menambah-nambah tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, karena itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, dikatakan bid'ah, sesat. Nah, tidak yang demikian. Ya, itu yang bersifat furu'iyah. Antara takaran zakat misalnya, apakah itu 2,5 ataukah 2,8 ataukah 3 kilo misalnya. Nah, itu di antara para ulama tidak pernah mereka saling tuduh bid'ah, padahal jelas itu total berbeda. Ya, termasuk tadi menyentuh antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, apakah batal atau tidak sholat wudunya. Nah, ini di antara para ulama ini tidak pernah mereka saling tuduh bid'ah. Antara Imam Ahmad bin Hambal yang berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Ahmad bin Hambal ini murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah menuduh bid'ah kepada muridnya, yaitu kepada Ahmad bin Hambal. Begitu juga Ahmad bin Hambal tidak pernah mengoreksi atau menuduh-nuduh bid'ah kepada gurunya, yaitu kepada Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i tidak pernah melontarkan tuduhan bid'ah kepada Imam Malik misalnya, tidak pernah menuduh bid'ah kepada Imam Hanafi yang lebih cenderung kepada rasional atau kepada akal atau kepada pemahaman logika, berbeda dengan Imam Malik yang lebih dominan kepada amal ahlul Madinah atau kepada referensi hadis-hadis Nabi. Nah, ini jadi di antara imam mazhab itu tidak pernah mereka, walaupun berbeda-beda jauh pendapatnya, pandangannya tentang fikih, mereka tidak pernah saling menuduh bid'ah. Sama di antara para ulama kita yang berbeda-beda itu, antara yang yasinan dengan tidak yasinan, antara tahlilan dengan tidak tahlilan, tidak pernah mereka di antara ulama itu saling tuduh bid'ah. Nah, anehnya kelompok salafi saat ini, mereka yang suka menuduh bid'ah menggunakan istilah bid'ah ini kepada yang bersifat furu'iyah itu tadi, yang bersifat yang khilafiyah itu tadi. Ini sangat jelas bertentangan, tidak sesuai dengan konsep bid'ah yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini. Jadi sebaliknya kelompok Salafi Wahabi ini yang memang jelas-jelas mereka adalah ahli bid'ah. Mengapa demikian? Karena pandangan kelompok Salafi Wahabi ini jelas menyelisihi para ulama, menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat usuliyah. Ya, jadi sebenar-benar ahli bid'ah adalah kelompok Salafi Wahabi, karena yang mereka lakukan ini bukan bersifat yang khilafiyah. Ya, mereka atau kami semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah menuduh kelompok Salafi Wahabi melakukan tidak melakukan zikir berjamaah. Tidak pernah kami menganggapnya sebagai ahli bid'ah. Tidak pernah kami menganggap tidak yasinan dan tidak tahlilan, tidak pernah kami menuduh mereka sebagai ahli bid'ah. Tapi yang jelas mereka disebut sebagai ahli bid'ah itu di bidang yang lain, bukan bersifat furu'iyah atau khilafiyah, tapi mereka melakukan kebid'ahan yang jelas-jelas itu bersifat usuliyah, yang bersifat pokok agama. Apa itu yang mereka melakukan kebid'ahan? Yaitu
Yang pertama yaitu tentang konsep tri tauhid, yaitu konsep uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ini jelas, ini berkaitan dengan aqidah, aqaid, yaitu bersifat usuliyah, pokok agama, yaitu tentang tauhid, pandangan tauhid, pandangan tentang keimanan, konsep tauhid. Ini jelas menyelisihi para ulama, di mana kelompok Salafi Wahabi ini menggunakan tri tauhid yang itu tidak pernah diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabat tentang tri tauhid. Jadi tri tauhid ini benar-benar konsep baru yang itu dibuat oleh Imam Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Jelas ini adalah benar-benar bid'ah. Ya, sebenar-benar bid'ah adalah membagi konsep tauhid menjadi 3 atau tri tauhid menjadi konsep uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang paham mujassim, yaitu mujassimah atau musyabbihah, di mana mereka menjisimkan Allah. Ini jelas, ini bersifat usuliyah, bersifat pokok agama yang jelas-jelas ini melanggar konsep Al-Quran dan Sunnah atau konsep Al-Quran dan hadis. Ya, karena tidak ada dalilnya sama sekali, dan itu menabrak agama, menabrak konsep tentang Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kelompok Salafi Wahabi berpaham mujassimah. Allah serupa dengan makhluknya, atau Allah itu seperti layaknya makhluk, seperti manusia yang berfisik, bertubuh, berwajah, bertangan, berkaki, dan sebagainya. Nah, maka kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terjebak kepada konsep mujassim, agar bisa mensifatkan Allah dengan sebenar-benar sifat yang suci, yang tidak serupa dengan makhluknya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan takwil beberapa ayat Al-Quran yang itu tujuannya agar tidak terjebak kepada mujassimah. Sedangkan kelompok Salafi Wahabi mereka memahami Al-Quran dan hadis sunnah itu apa adanya. Mereka bersifat tekstual. Padahal ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat atau yang bersifat tentang fisik-fisik Allah ini jauh tidak serupa dengan makhluknya. Jadi harus melakukan takwil agar Allah tetap suci, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi cukup dengan bukti, yaitu pertama paham tri tauhid Wahabi atau tri tauhid yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan paham mujassim itu sudah jelas. Ini meruntuhkan pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi. Jelas ini sebagai bukti bahwasanya kelompok Salafi Wahabi adalah benar-benar ahli bid'ah. Ya, jadi menabrak tentang konsep tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk konsep pemahaman mujassimah, menfisikan Allah serupa dengan makhluknya. Itu jelas-jelas ini berkaitan dengan aqaid, berkaitan dengan akidah, yang jelas itu adalah pelanggaran besar. Yang jelas ini sebenar-benar konsep bid'ah yang menyalahi pandangan para ulama, menyalahi dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya kelompok Salafi Wahabi adalah sebenar-benar mereka ahli bid'ah. Tapi kok mereka paling hobi berteriak bid'ah kepada kelompok yang lain? Ya, karena memang itu kesukaan mereka, agar mereka tidak dianggap sebagai ahli bid'ah yang nyata. Jadi mereka teriak dulu sebelum disebut sebagai ahli bid'ah, sehingga kebid'ahan mereka banyak orang awam yang tidak mengetahui. Tapi kalau kita telusuri, kita pahami, kita teliti konsep tauhid mereka, jelas mereka adalah sebenar-benar ahli bid'ah. Ya, namun mereka tidak pernah menyadarinya. Jadi teriak bid'ah sembunyi tangan,
teriak bid'ah sembunyi tangan. Ya, ibaratnya yaitu lempar batu sembunyi tangan. Ya, jadi teriak bid'ah dulu sebelum mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah. Jadi ketahuan yang suka hobi teriak-teriak bid'ah kesana kemari, teriak bid'ah yang bersifat furu'iyah atau khilafiyah itu jelas-jelas itu yang sebenarnya mereka adalah ahli bid'ah. Karena tidak ada sejarahnya para ulama hanya karena perbedaan yang bersifat furu'iyah itu dikatakan sebagai bid'ah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh, kokoh dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, terhindar dari paham kebid'ahan, dari tauhid kebid'ahan mujassim yang dibawa oleh kelompok sekte Salafi Wahabi. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.